البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Perhatikan, kita masih dalam lanjutan di syarah bab doa ila apa? Doa ila syahadati alla ilaha illallah. Doa maknanya apa kemarin? Menyerukan, menyampaikan dan mengajak kepada persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Dan kita telah lewati tentang makna yang mutabaqah dari kalimat la ilaha illallah adalah apa maknanya? Diambil dari ayat Al-Quran, ani'budullah wa ma'alakum min ilahin ghairuh. Wa qala Nuhun wa alla ta'budu illallah. Itu adalah dilalah yang dikatakan dilalatul mutabaqah, atau makna yang mutabaqah dari kalimat kita la ilaha illallah. Taliknya mungkin kita baca ya belum? Nomor 1 sudah ya? Hah? Sudah? Baik. Qala Syekhul Islam, yakni berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, qala Syekhul Islam rahimahullah taala, wa qad ulima fil ittirar min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam muttafaqat alaihi al-ummatu. Itulah enggak ada jadi yang penting baca mandi ning pawaca iki. Ning nggonku kok ora ono, sampai pegel golek aku endi. Ternyata memang Saya perhatikan ya ikhwah, kemarin sudah kita bilang kalau ada yang tertinggal sebagian nukilan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam sebagian nuskha, tolong dikasih tahu, diam aja. Yang lain tahu diam aja. Sudah dibilang berkali-kali. Ya kan, sebagian nuskha yang tertinggal dari nukilannya Syarih Syekh Abdurrahman bin Hasan yang tidak ada dalam nuskha tertentu, bagi yang tahu ngasih tahu. Antum tadi tahu, diam aja. Kan ada yang enggak ada. Ayo. Saya cari-cari taliknya enggak ada, di sini enggak ada. Mana dibaca ini? Baik. Ini sebagian kalimat, sebagian nukilan yang tertinggal, yang enggak tercetak dalam sebagian nuskha, karena kita bacakan dari nuskha yang lain, yakni nukilan dari kalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Qala al-Allama Ibnul Qayyim rahimahullah taala, wa lihadza khataba ar-rusulu umamahum mukhatabatan man la syakka indahu fillah. Mukhatabatan man,
la syakka indahu fillah. Wa innama da'auhum ila ibadatillahi wahdahu la ilal iqrar bihi. Ini penting sekali. Kalimat yang sangat penting sekali untuk memaknai dan mengatur tentang maksud dari kalamnya ahlul ilm bahwasanya tauhid ar-rububiyah, tauhid yang sudah diakui sebelum didakwai. Tauhid yang diakui oleh musyrikin sebelum mereka didakwai. Maka dikatakan di sini, ini penting ya ikhwah untuk kita ketahui tentang kalimat ini. Dari kalamnya atau penafsiran ataupun maksud dari ayat tersebut terkait dengan pengakuan musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Bagaimana tanggapan ahlul ilm? Maka ini dibawakan dari kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Walihada khataba ar-rusulu umamahum. Walihada hadza ini isim isara musar ilaihinya mana? Mana musar ilaihinya? Hah? Mana Abdul Fikar? Hah? Tentang apa? Tentang pengakuan musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Karena itulah para rasul khataba ummahum berbicara khataba yukhatibu mukhatabatan, ngomong di hadapan umat-umatnya. Apa bentuk mukhatabahnya, apa bentuk percakapannya, apa bentuk ucapannya para rasul terhadap umat mereka? Mukhatabatan man la syakka indahu fillah. Bentuk mukhatabah, bentuk percakapan terhadap orang yang tidak ada keraguan di sisi orang tersebut tentang Allah. Paham? Jadi umat di hari itu nggak ada keraguan tentang Allah Ta'ala sebagai sang pencipta mereka, sebagai pencipta langit dan bumi dan isinya. Mukhatabah ini sudah dilakukan oleh para rasul terhadap umat-umat mereka karena mereka sudah di atas pengetahuan tentang siapa pencipta mereka. Tentang siapa yang memberi rezeki mereka, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan, siapa yang memberikan kesehatan dan semisalnya. Ini umatnya para rasul telah mengetahui. Maka bentuk mukhatabahnya ya seperti itu. Enggak perlu akuilah bahwasannya Allah adalah pencipta kalian. Kenapa? Karena mereka sudah mengakui. Wa innama da'ahum, dan hanya saja da'ahum, para rasul tadi menyeru umat-umat mereka kepada ibadah kepada Allah tok. Nah, kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya sang pencipta mereka adalah Allah Ta'ala. Sang pencipta mereka adalah Allah Ta'ala, yang memiliki bumi dan isinya adalah Allah Ta'ala. Ini mereka sudah di atas pengetahuan, maka pengetahuan ini cukup, nggak perlu lagi ditambah kecuali untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Sekedar mengingatkan tentang apa yang mereka akui. Dan peringatan ini, peringatan tadi dari para rasul tadi terhadap apa yang mereka akui, agar supaya mereka itu mentauhidkan Allah dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Maka pengakuan tentang tauhid rububiyah menuntut untuk mengesahkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Paham ya, ikhwah? Kita sering mendengarkan ucapannya para khutbah, para juru khutbah di masjid-masjid. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya rezeki datang dari Allah dan semisalnya. Tapi apakah mereka dientas dari kesyirikan? Yang ini yang paling-paling baik, kita banyak bersyukur. Piye syukur? Mau bid'ah, mau syirik, jalan terus. Ini namanya khatib jahil. Lebih bodoh daripada kambing yang dipelihara di rumahnya. Nggak tahu apa yang harus dientas terhadap dirinya dan juga orang-orang yang dikhutbahi. Sehingga dibiarkan aja kesyirikan merajalela, bid'ah dibiarkan saja.
Maka khotib ini adalah khotib yang jahil, lebih jahil daripada kambing yang dipeliharanya. Perhatikan itu. Maka 50 tahun, ya kan, berkhutbah, jidatnya ngetop dengkul sapi, maka dirinya nggak terentaskan dari syirik, bahkan juga madu'unya sama saja. Dirinya nggak terentas dari bid'ah, bahkan madu'unya juga sama saja. Maka itu para rasul tidak. Mereka mengajak umatnya untuk mengibadah Allah tok wahdahu. La ilal ikrar bihi, bukan mengajak untuk la ilal ikrar. Nah, bukan dakwanya kepada pengakuan bihi. Damir hiya aina marji'uhu. Hah? Apa? Billah, na'am, sahih, ahsan. Bukan untuk mengajak ikrar pengakuan tentang Allah. Karena mereka telah mengakuinya. Seharusnya seperti itu para khutbah, para juru dakwah. Kalian mengaku bahwa Allah adalah pencipta kalian, maka harus kalian esakan. Jangan kemudian pergi ke sebagian makhluk, kalian sekutukan dengan Allah dengan nama menghormati, memuliakan dan semisalnya. Itu harusnya. Faqalat lahum, maka berkata siapa fa'ilnya qalat? Ar-rusul. Lahum, kepada umat mereka. Maka berkata para rasul terhadap atau kepada umat-umat para rasul, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Fawujuduhu subhanahu wa rububiyatuhu wa qudratuhu azharu min kulli syai'in alal itlaq. Afillahi syakkun fatiris samawat. Apakah ada keraguan dalam Allah Ta'ala yang dia adalah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi? Tidak ada keraguan. Patah. Kamu keluar nanti. Tak lungguh. Wah. Suara ke pengemung. Perhatikan. Fawujudu subhanahu rububiyatuhu wa qudratuhu adharu min kulli syai'in alal itlaq. Maka wujudnya Allah yang maha suci, rububiyahnya Allah, kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah tadi azharu, sim tafdil lebih zahir, lebih nyata dari segala sesuatu secara alal itlaq, secara mutlak. Lebih nyata dari segala sesuatu. Karena lebih nyata nggak perlu dinyatakan tentang wujudnya. Karena sudah nyata di hadapan mereka para madu. Yang nggak nyata adalah kesyirikan yang mereka menamai sebagai penghormatan untuk wali. Kesyirikan yang mereka namai sebagai bentuk apa? Memuliakan wali. Yang kesyirikan yang mereka namai dengan perantara. Kesyirikan yang mereka namai dengan sebab. Ini yang tidak nyata yang harus dibenahi dan didandani. Dan dientas dari kejahilan tersebut. Apa itu? Itulah yang dilakukan oleh para utusan Allah Ta'ala. Mengentas umatnya dari apa yang mereka telah aku tentang wujudnya Allah Ta'ala. Yang harusnya adalah menuntut kalian mengisahkan Allah dalam semua apa yang kalian lakukan. Berupa doa, menyembelih dan yang lainnya, nazar dan yang semisalnya, khauf dan yang semisalnya. Mafhum? Baik. Demikian juga tentang keesaan Allah ini yang harus diakui. Maka dakwah-dakwah yang mengajak kepada mementakan tentang keesaan Allah berupa demokrasi diantaranya harus dimentakan dan dibubarkan dan dijelaskan tentang rusaknya dan batilnya. Itulah tugasnya para rasul dan para pengikut para rasul. Itu seharusnya. Bukan juga kemudian dipisahkan antara politik dengan agama. Politik boleh mengambil dari cara kafir, agama mengambil dari utusan Allah. Itu namanya fasluddin anid daulah. Fasluddin anid siyasa. Memisahkan agama dari politik. Memisahkan agama dari negara dan yang semisalnya. Ini adalah ucapan batil dan kufur. Dan muhdatsah dalam din.
Baik, bahwa adharu lil basair min asy-syams lil absar. Lil absar, jamak dari kata basar, maknanya dalam mata. Mata kepala. Bahwa yakni Allah Ta'ala adharu lil basair min asy-syams lil absar. Adharu lil basair. Jadi dia Allah adalah lebih nyata untuk bukti-bukti daripada matahari dilihat oleh mata. Jadi matahari melihat mata melihat matahari, maka perlu tanya. Apakah tanya itu matahari? Ya kan? Ada orang yang kena terik panas matahari. Kamu nggak tahu itu matahari ya? Masih di situ? Ya, mengapa perlu tahu? Ya kan? Nggak perlu kita ngomong seperti itu. Ya kan? Jadi bahwa ada ulil basair. Apa mana basair? Basira. Apa mana basira? Bukti. Nah. Daripada matahari dilihat oleh terkait dengan apa? Dengan pandangan mata. Mata melihat matahari nggak perlu tanya. Nyata itu matahari. Nggak perlu kasih tahu. Ya kan? Tapi cukup diajak berteduh. Berteduh jangan di tengah matahari. Cuma aja cukup itu. Karena ada tahu itu matahari. Demikian juga tahu tentang Allah Ta'ala. Maka diajak untuk mengesahkan Allah dalam semua apa yang kita lakukan. Itu namanya tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid al-muta'alliq bi'af'alil ibad. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Itu tauhid al-uluhiyah yang didakwakan oleh para utusan Allah Ta'ala. Kalau bahwa abyanul lil uqul min kulli ma taqiluhu wa tuqirru biwujudihi. Dan Allah Ta'ala abyan lebih jelas bagi akal dari seluruh apa yang dipahami oleh akal dan diakui oleh akal tentang wujudnya. Akal mengakui wujudnya sesuatu selain Allah Ta'ala. Maka akal tadi lebih mengaku tentang wujudnya Allah Ta'ala. Mafhum? Fama yungkiru illa mukabirun bilisanihi. Maka tidaklah ada yang mengingkari tentang wujudnya Allah Ta'ala melainkan orang yang mukabirun. Apa mukabirun? Mendustakan apa yang diakui dengan lisannya. Dalam hatinya mengakui tapi lisannya mendustakan. Sedangkan wa qalbu wa aqluhu wa fitratu wa kullu wa tukadzibuhu. Lisannya mendustakan, sedangkan hatinya, akalnya, fitrahnya seluruhnya mendustakan apa yang diucapkan oleh lisannya. Kalau ada orang yang enggak tahu tentang Allah, ini adalah didustakan oleh hatinya sendiri, akalnya sendiri dan fitrahnya sendiri. Ya kan? Ini ucapan Ibnu Qayyim. Qala ta'ala Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah adalah zat yang meninggikan langit-langit tanpa tiang. Kalian melihatnya. Itu langit. Semastawa alal ars kemudian Allah beristiwa di atas ars. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Ila akhir ayat gamblang. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara sakhkhara yang menjalankan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan dengan waktu yang telah ditentukan. Allah mengatur, mengurus segala urusan. Merinci ayat-ayatnya, ayat kauniyah dan ayat matluwa. Mudah-mudahan kalian supaya kalian ya kan merasa yakin dengan ketemu dan akan jumpa dengan Rabb kalian. Apa nanti risikonya? Ini gamblang. Mereka tahu tentang langit dan bumi ini adalah Allah yang menciptakan. Langit yang ditinggikan tanpa tiang, ini adalah Allah yang meninggikan. Tahu. Maka nggak perlu disuruh untuk mengetahuinya. Tapi diajak untuk mengisahkan Allah Ta'ala dari apa yang mereka telah aku tentang hal ini semua dalam miliknya Allah Ta'ala. Allah yang mewujudkannya, Allah yang menciptakannya, dan Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya, dan yang lainnya.
Baik. Ini perkara sebenarnya gampang. Cuma yang jadi rumit karena dibikin rumit oleh ahlul bidah, musyrikin, dengan nama-nama al-Islam dan semisalnya, menjadi rumit, menjadi syubhat, menjadi rancau. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, wa qad ulima bil ittirar min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqat ala al-ummatu anna asal al-Islam wa awwala ma yu'maru bi al-khalqu syahadatu an la ilaha illallah. Ini sudah selesai. Baik. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, dan sungguh telah diketahui dengan ittirar, dengan pasti. Ittirar tanpa cari dalil sudah diketahui. Perkara terkait dengan ini dari melalui agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan umat telah sepakat atas perkara ini bahwasanya, inilah yang diketahui secara pasti. Apa itu? Bahwasanya aslul Islam, landasan Islam, dan bahwasanya yang paling awal apa yang hamba itu diperintahkan dengannya adalah persaksian alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya kan? Pas seperti ahlul kalam, pengkosongan dulu. Dikosongkan dulu, disuruh mendustakan tentang agama dulu, baru nanti diisi. Ini biasanya pekerjaannya para orang-orang yang mengedepankan akal dari orang-orang yang terjun dalam medan-medan pendidikan kelas tinggi, padahal rendah. Di perguruan tinggi yang mereka namai berarti perguruan rendah, sekolahan rendahan, sekolahan murahan. Nah, ini namanya pengkosongan dulu. Padahal sudah perkara yang sudah maklum bil ittirar min Rasul, bahwasanya dan juga telah disepakati oleh umat bahwasanya landasan Islam dan awal kali apa yang hamba itu diperintahkan untuk mengakuinya adalah persaksian tiada sesembahan yang berhak sembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, enggak perlu disuruh membohongkan dulu. Bahkan ketika pengakuan tadi sudah diakui, ketika ada pemahaman yang salah dibenahi saja cukup, enggak perlu disuruh mendustakan. Bahkan dakwah kita adalah dakwah tashin yang paling banyak, dakwah pembenahan, bukan dakwah taksis. Dakwah taksis itu adalah masuk ke wilayah kufar secara murni. Itu namanya dakwah taksis, mengasaskan Islam di sana. Kalau dakwah tahsyid, dakwah pembenahan, islah adalah pengakuan-pengakuan yang salah, pemahaman-pemahaman yang keliru, itulah yang dibenahi. Ya kan? Cara pembenahannya adalah melalui tata cara yang telah dilewati oleh para utusan Allah Ta'ala. Nah, bukan kok cara ikhwanul muslimin, cara organisasi. Manusia dibiarkan terus, yang penting pendekatan dulu. Nah, diwarnai dulu. 10 tahun masih diwarnai terus. Tidak, tapi langsung dibenahi perkara yang penting. Di antara adalah perkara taklid. Nah, ini harus dibenahi. Karena dengan taklid inilah menjadinya mentah seluruh perkara yang benar. Dan perkara batil menjadi nancap. Karena taklid asabiyah. Manusia tidak berotot keluar dari perut ibunya, sudah didaftarkan sebagai anggota kesesatan dalam suatu kelompok kaum muslimin. Nah itu, ini yang harus dipecat dari akalnya manusia. Kalau bidzalika yasilul kafiru musliman bidzalika, dengan syahadah an la ilaha illallah dan dengan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menjadilah seorang kafir itu muslim. Waladu waliyan sebagai, dan menjadilah musuh itu sebagai apa? Wali. Musuh menjadi apa? Pembela. Dulunya musuh menjadi pembela. Fauzan. Dengarkan. Wal mubahu damu wa maluhu ma'sumat dam wal mal, dan dengan
persaksian dua kalimat syahadah ini perkara yang mubah, darahnya, hartanya mubah. Darahnya mubah untuk ditumpahkan. Hartanya mubah untuk diambil, menjadi terjaga darahnya dan terjaga hartanya. Suma in kana dzalika min qalbi. Suma in kana dzalika ini persaksian dua kalimat syahadat tadi. Kalau memang wujudnya persaksian tadi berangkat dari hatinya, faqad dakhala fil imani. Ai sara mu'minan. Maka menjadi seorang yang mukmin. Kalau memang berangkat dari hatinya untuk mengucapkan kalimat dua syahadat tadi. Wa in qala bil lisani duna qalbi fa huwa fi dhairil Islam duna batinil iman. Dan jika cuma mengatakan dengan lisannya tanpa hatinya maka dalam zahir dia Islam. Wa huwa fi dhairin al-Islamu duna batinin. Wa fi dhairil Islam wa duna batinil iman. Jadi zahirnya Islam, batinnya tidak. Munafik. Paham? Karena kalau menjadi munafik. Yakni karena munafikun. Baik, qala wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah. Nah ini. Qala Syekhul Islam Taala dan adapun apabila seorang tidak berbicara dengan dua kalimat syahadat tadi bersamaan dengan adanya kemampuan untuk mengucapkannya, maka dia adalah kafir bittifaqil muslimin batinan wa zahira. Kafir dengan sepakatnya kaum muslimin secara batin dan zahir. Yakni kafir indana wa indallah gitu maksudnya. Yakin di sisi Allah Taala kafir. Di sisi kita dan di sisi Allah dia kafir. Karena dia punya kemampuan untuk mengucapkan tapi dia enggak mau. Enggak mengucapkan, maka kita katakan apa? Kafir indana wa indallah Taala. Maka dikatakan ini dari pemahaman inda salafil ummah wa a'immatiha wa jamaahiril ulama. Yakni perkara tadi itu sudah maklum biliteror ada inda salafil ummah wa a'immatiha wa jamaahiril ulama. Artinya yang mengetahui dengan pengetahuan secara pasti tadi adalah salaful ummah dan a'immatnya dan para imamnya dan mayoritas ahlul ilm. Nah, ini namanya apa? Menekankan agar kita ini kembali kepada apa yang telah dipahami oleh ahlul ilm. Kenapa disebutkan inda salafil ummah wa a'immatiha wa jamaahiril ulama? Maknanya nukilan ini Syekhul Islam Taimiyah telah mengetahui dari para alim yang sebelumnya. Ucapan itu adalah ucapan yang diliput dari kalamnya para salaf dan para a'immanya dan para jamaahirul ulama oleh beliau rahmatullah. Dan nukilan yang muktabar. Enggak perlu kita sanadnya dari mana Syekhul Islam ngomong dinisbatkan kepada salaful ummah. Ini enggak ada kecuali Siddiq orang Bugis sana. Dikit-dikit sanadnya mana? Preketek. Mahfum? Dulu ketika lagi ribut dengan orang-orang itu, dikit-dikit mana sanadnya? Lah kok iso lu bilet nanti kodi metode kaya ngono. Dan enggak ada rujuk sampai hari ini, enggak ada rujuk. Pemahaman sesat tadi enggak ada rujuk sampai hari ini. Muhdas dalam din itu. Enggak ada rujuk sampai hari ini. Baik. Qala al-Muslim rahimahullah taala wa fi anal insana qad yakunu aliman. Tengok di sini. Ini perkara penting. Wa fihi anal insana qad yakunu aliman. Tengok. Ini betapa pentingnya. Qad yakunu aliman. Kapan dikatakan alim? Belajarnya sudah lama. Ma'rifatnya banyak. Maklumatnya ilmu tentang ilmu din banyak. Itu namanya aliman. Apa? Wa huwa la ya'rifu ma la ilaha illallah ya'rifu wa la ya'malu bi. Lah ini tengok ya wa. Ini kalamnya siapa? Kalamnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, diambil dari bab tadi. Dari hadis tadi.
Dari bab tadi dan yang dibawakan. Wa fihi. Dan dalam bab ini bahwasanya seorang insan kadang dia adalah keadaan seorang alim, kadang keberadaannya sebagai seorang alim, sedangkan dia enggak mengerti tentang makna la ilaha illallah atau mengetahuinya tapi enggak beramal dengan apa yang dia ketahui. Bayangkan coba. Maka itu bukan semua, kemudian kalau ustaz, masya Allah, jenggotnya panjang, jubahnya setengah betis, jidatnya ngecap dengkul sapi, gorengan dok ceplokan telur, langsung bahwasan dia paham tentang mana Allah, nggak harus, nggak harus, nggak harus. Baik. Ya, maka dikatakan oleh Ustadzuna dulu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innamal ilmu apa? Khasyatun. Hanya saja ilmu adalah khasyah. Tapi kalau punya ilmu pengetahuan panjang lebar, sana sih ternyata apa? Enggak ada khasyah, enggak ada maka ilmu yang enggak bermanfaat. Jadi dalam bab ini kadang seorang insan keadaannya alim, sedangkan dia enggak mengerti tentang makna la ilaha illallah atau mengetahuinya, tapi dan dia enggak beramal dengannya. Nah, ini perhatikan ya, ikhwah. Maka enggak heran belajar lama kadang menafsir kalimat dan ada tidak enggak benar, enggak betul. Ya, perhatikan itu. Al-Ma'sum asamahullah. Qultu, perhatikan siapa berkata di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan. Fama aktsara haula'i. Fama aktsara haula'i. Apa makna fama aktsara haula'i? Apa maknanya Mas Dedi? Betapa banyaknya mereka tadi. Mereka siapa? Kadang seorang alim ternyata enggak mengerti tentang makna la ilaha illallah atau mengerti tapi enggak beramal dengannya. Kenapa enggak beramal dengannya? Demi kepentingan brand. Ya kan? Takut periuknya apa? Guling. Tahu periuk guling? Kenapa tuh periuk guling? Tahu. Kalau enggak diisi beras, ya guling. Kenapa? Karena enggak dapat dari kelompok yang mendukungnya. Nah ini. Maka yang penting dapur ngepul. Paham enggak paham madu urusan lain. Nah itu. Inilah yang paling banyak kata beliau, la kasfarahumullah ta'ala, semoga Allah enggak memperbanyak mereka bilangannya. Semoga Allah menyedikitkan mereka. Kenapa ya, Pak? Ini fakta. Jami'ah Islamiyah yang ada di Madinah Nabawiyah. Kapan didirikan? Kapan? Anda tahu kapan kira-kira? Kapan? Urung lahir Mus'ab. Paris urung lahir. Tahun berapa lahir Paris? Antum tahun berapa lahir? 80 piro? Enggak ulur setahun enggak lahir sudah berdiri. Sampai anak 6. Nah, itu. Kan. Berapa banyak alumnus dari Indonesia yang pulang dari sana? Ini disegi. Ditelan organisasi kayak ada telan badai di Palu. Mabum. Nah itu, perhatikan. Maka pengajaran tentang mana la ilaha sudah ada dari itu, berdirinya Jamaah Islamiyah. Tapi sekarang mana mendakwakan tentang makna kalimat ini sesuai dengan tuntutan yang benar sebagaimana yang mereka telah ketahui dari sekolah tersebut? Mana ndak diwongin di lu menang partai, ya ini terbanyak. Mungkin juga calon kandidat sebagai bopo ngono niku ngono. Rata-rata adalah mau mangan sekernya buat gawe mo. Nah iki. Ha iku. Ngerti maksudnya buat gawe mo? Yang kerja malas. Yang penting mangan seger. Nah iku perhatikan. Baik.
Qauluhu fa inhum ata'uka lidzalika fa'alim anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alim anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Salahnya? Hah? Mana ada lagi? Oh ya. Baik, insyaallah. Jazakallahu khair. Santa. Yani aliman bi ulumid dunya summa aliman aw aliman hafidhan li ulumid din walakinnaha la tamassu qalbahu tilkal ilm wala aqidatahu li'annahu ta'allama lid dunya wal yuqala alimun. Kenapa? Kadang seorang insan itu berilmu menjadi seorang alim sedangkan dia enggak mau tentang makna la ilaha illallah atau mengetahuinya tapi tidak beramal dengannya. Kenapa? Karena yakni yaitu aliman berilmu tentang para ilmu-ilmu dunia. ST di punggungnya, sarjana teknik. Oh. Baik. Ada seorang alim hafid. Alim menghafal tentang ilmu-ilmu din, akan tapi ilmu-ilmu tersebut tidak menyentuh hatinya. Gak menyentuh akidahnya. Kenapa? Karena dia mempelajari ilmu-ilmu tadi untuk kepentingan dunia dan agar dikatakan alim. Kenapa? Karena membawa apa? Lisensi apa? S1, S2, S3 sama LC langsung cair sebelumnya. Nah itu. Memang benar telah dikatakan LC, S1, S2. S2-nya di mana? Di Malaysia. Di mana? Di IAIN. Di mana? Di UNMU. Dan yang semisalnya. Nah itu. Lulusan apa? Kuliah Usuluddin. Masya Allah. Mantap. Nah itu perhatikan. Fahuwa muhtariful ilm. Apa muhtarif? Apa? Kerja tentang ilmu. Ilmu itu kayak kerjaan. Nah, penggawean. Kau yang diwimping loh. Nah. Jadi ilmu sebagai keahlian. Wa qaitul bari'an hafiz apa? Hadikon fi hadil hirfah. Hirfah bacaannya. Kadang seorang tadi bari'an, luas ilmunya. Hadikon cerdas. Nah, maka biasanya apa? Ijazahnya apa? Mumtaz. Tertulis mumtaz. Masyaallah mumtaz. Mumtaz itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Apa? Kaum laut. Kaum laut, masa kaum laut? Saya kira kaum laut. Hah? Sempurna apa ya kaum laut? Kaum laut ya apa iwak? Baik. Nah itu. Mumtaz. Perhatikan, bari'an hafidhan biadil hirfah. Apa makna hirfah berarti? Apa hirfah? Pekerjaan hirfahnya jadi tempe, hirfahnya Mus'ab madu. Hirfahnya siapa? Pak Aris apa? Ngumpulno kerdus-kerdus. Ini hirfah. Nah, kipernya Bambang lanjaran. Nah, itu. Jadi, hirfahnya seorang tadi yang punya jasa S2 apa? Ilmu. Nah, sebagai apa? Sebagai keahlian saja murni. Walakinnahu la yantafi'u bi nafsihi. Apa tadi? Bi ilmihi. Kan tapi dirinya tidak mengambil manfaat dengan ilmu tersebut. Li'anna ilmahu fi nahiyatin wa aqidatahu wa dinahu ma'a taqlidil awam. Karena ilmunya dalam satu sisi dan akidahnya dan agamanya bersama apa? Buntut orang awam. Pas inilah pulang dari jamaah Islamnya dari Mesir, ternyata apa? Menjadi buntutnya organisasi. Nah, mafhum? Kenapa? Karena yang memiliki organisasi adalah orang yang jahil, tapi pegawainya lulusan S1, S2, S3 dan double S super senting. Nah, baik. Dan ini yakin, bukan sembarangan. Maka akidahnya dan agamanya bersama taklidul awam wal jumhur fi nahiyatin ukhra wal jumhur
binahiyatin ukhra, dalam sisi yang, dan mayoritas dalam sisi yang lain. Wa hadha halu aktsaril ulama ar-rasmiyyin al-yawma aslahahumullah. Inilah keadaan kebanyakan para ulama resmiyin, ulama yang resmi. Nah, ulama yang bergelar resmi. Nah, apa resmi? Bahasa mereka apa? Resmi? Apa? Kelahiran resmi. Resmi. Formal lewat. Itu yang saya inginkan. Baru nyetrum. La ilaha illallah. Kok lama kali baru nyetrum. Nah, itu kerjaan ulama formal. Oh, kalau kalian formalitas saja. Nah, itu maunya. Kalau kita non formal, adalah non formal pula. Nah. Baik. Inilah keadaan kebanyakan para ulama-ulama. Nah, resmiyin, orang yang resmi al-yaum, hari ini. Semoga Allah membenahi mereka. Ini doa. Aslahahumullah, semoga Allah membenahi mereka. Dan juga ini kita enggak merubah, bahkan kita juga mendoakan semoga Allah membenahi mereka. Bukan kok malah merusak diri mereka, bahkan semoga Allah membenahi mereka. Baik. Ini guna. Qauluhu fa inhum ata'u kalidzalika ay sayyidu wa tanqadu lidzalika. In qadu ni fil madhi. Fa inhum ata'u kalidzalika, apabila mereka mentaati engkau wahai Mu'ad atas apa yang engkau dakwakan kepada mereka, yaitu bersaksi dan inqadu, patuh dan tunduk kepada apa yang engkau dakwakan, fa'alimhum, berilah tahu mereka, Allah ta'ala alaihim khamsa salawat, semoga Allah, sesungguhnya Allah dalam mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Qala Allah ta'ala fihi anna salata a'dhamu wajibin ba'da syahadataini. Dalam hadis ini ada faedah bahwasanya salat adalah kewajiban yang paling agung setelah 2 persaksian. Kalimat syahadataini. Qala Nawawi ma maknahu. Apa makna ma maknahu? Yang maknanya, nukilannya adalah tidak dibawa secara utuh. Innahu yadullu ala anna al-mutalabata bil fara'id fid dunya la takunu illa ba'dal Islam. Sesungguhnya hadis ini menunjukkan, potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya mutalabah, tuntutan dengan kewajiban-kewajiban berupa salat dan puasa dan semisalnya di dunia ini tidaklah wujud adanya tadi tuntutan kecuali setelah mengakui Islam dulu. Dengan apa? Dengan ucapan 2 kalimat syahadah. Wala yalzamu min dzalika la yakunu mukhatabina biha. Ini perhatikan kalimat penting ini. Wa la yalzamu min dzalika alla yakunu mukhatabina biha. Apa maknanya? Saya bisa jawab, Mas Dedi. Apa maksud kalimat ini? Wala yalzamu min dzalika, dzalika tadi apa? Bahwasanya tuntutan kewajiban-kewajiban dalam perkara dunia, perkara apa? Salat, zakat dan semisalnya itu namanya tuntutan kewajiban. Tidak ada tuntutan kecuali dengan mengakui al-Islam dengan 2 kalimat syahadah. Tapi ini bukan mengharuskan bahwasanya mereka itu bukan kok kemudian tidak terpanggil untuk mengakui perkara-perkara tadi. Tetap terpanggil. Nah gitu. Mafhum? Mukhatabin. Jadi khitab tentang kewajiban salat 5 waktu dan yang lainnya zakat dan semisalnya haji, puasa, ini adalah khitab yang juga mengena kufar walaupun mereka belum masuk Islam. Maka oleh itu perhatikan bahwasanya kufar yakni mereka adalah terpanggil untuk
mengakui tadi, maka oleh itu kafir, kena dosa kafir, juga kena dosa meninggalkan kewajiban. Jadi resikonya kafir tadi, dosa karena kufur, juga dosa karena meninggalkan beberapa kewajiban yang wajib, perbuatan seperti sholat 5 waktu dan yang semisalnya. Itu maknanya mukhatabina biha. Terpanggil dengan kewajiban-kewajiban tadi, walaupun ya kan, tuntutan tidak dituntut untuk mengamalkan sebelum mereka masuk Islam. Tapi terpanggil. Nah. Apa ya, ikhwan? Wa yujadu fi adabihim bisababiha fil akhirah. Tengok di sini. Wa yujadu fi adabihim. Dan mereka ditambahi dengan siksaan terhadap mereka dengan sebab faraid tadi. Maka siksa kufur dan juga siksa meninggalkan kewajiban terhadap kufar tadi. Ini harus diyakini di akhirat nanti. Wasahih annal kufara mukhatabuna bi fur'i syari'al ma'mur bihi wal manhi anhu. Wa hadha qaulul aktsarin. Dan yang sahih maknanya ada khilaf. Cuma pendapat yang sahih yang benar bahwasanya kufar adalah terpanggil dengan cabang-cabang syar'i. Baik yang diperintahkan dengannya cabang tersebut dan baik yang dilarang darinya untuk ditinggalkan. Terpanggil. Ya kan? Maka oleh itu mereka tidak meninggalkan zina, mereka tidak meninggalkan riba, juga kena dosanya. Kufar tadi menanggung dosanya. Perkara yang dilarang darinya. Mereka tidak melakukan kewajiban yang ada perintahnya, juga kena dosanya, menanggung risiko dosanya. Ini perkataannya al-aktsarin, kebanyakan alul ilm. Oh ya, Pak? Baik. Qalu ba'alim anna Allah tarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Apa ba'alimhum akhbirhum. Beritahu wahai Muhammad kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Diambil sedekah tersebut dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan, dibagikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Fi dalana ala anna zakata au jabul arkan ba'da sholawat au jabu sim tafdil. Dalam pertanyaan di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat adalah rukun yang paling wajib setelah sholawat, setelah sholat. Bukan sholawat itu sholawatan. Setelah sholat 5 waktu, bukan setelah sholawatan. Sampai sing-sing sholawat, bumi sholawat. Parengan bumi sholawat. Di mobil-mobil utamakan sholawat. Sebagai tadi utamakan selamat. Baik. Kalau anak tuh khodum nalagna wa tusrafu ilal fuqara. Zakat adalah diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan, diarahkan kepada orang-orang fakir. Wa inna ma khassana Nabi sallallahu alaihi wasallam fuqara li anna haqqahum fi zakati akadu. Akad ini isim tafdil. Dan yang saja Nabi mengkhususkan orang-orang fakir dalam sebutan hadis ini terhadap Mu'ad karena hak mereka dengan zakat ini adalah yang paling ditekankan min haqqi baqiyatil asnaf, samanya daripada haknya kelompok yang ada 8 selain fuqara tadi. Lianna haqqal fuqara aujabu wa ammu min ghairihim. Kata beliau di sini Ustadzuna, karena haknya fuqara lebih aujab, lebih penting daripada yang lainnya. Dan ini yang sekarang ini banyak terabaikan. Orang-orang yang diberi Allah rezeki banyak dari perdagangan dan yang lainnya lupa akan haknya fuqara. Senangnya masjid, wae. Walaupun didawuro sampai pira masjid, wae. Haknya fuqara enggak dipikirkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak mengurusi haknya fuqara. Yang diurus cuma apa? Pajak saja. Ini ya, maka harusnya pemerintah kaum muslimin mengurusi zakat, hartanya orang-orang Islam, orang kaya diurusi zakatnya dan dibagikan kepada fuqara. Ini yang penting untuk diurusi seharusnya. Tapi inilah keadaan yang ada. Nasallahu salama wal afiyah. Semoga saja orang-orang kaya di kalangan kita mengetahui haknya fuqara tanpa harus dituntun oleh penguasa yang tidak mau menuntun. Apa itu? Semoga mereka menyadarkan diri dan tanya kepada orang yang punya ilmu
Kemana harta zakatnya mereka, zakat ini untuk diarahkan? Siapa yang paling terpenting untuk dipikirkan? Kenapa? Karena banyak sekali